Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rizka Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hygiene dan sanitasi lingkungan usaha makanan. Sebelum kita memulai usaha, tentu kita harus mengetahui hygiene dan sanitasi lingkungan usaha makanan. Yang, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu sanitasi makanan. Nah, sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan. Mulai dari sebelum makanan diproduksi. Sebelum makanan diproduksi. Yang kedua, selama dalam proses pengolahan. Nah, kita harus mengetahui bagaimana cara kita menyikapi selama makanan tersebut diproduksi. Yang ketiga, penyiapan, dan yang keempat, pengangkutan, dan yang terakhir adalah konsumsikan kepada masyarakat ataupun konsumen. Oke, next. Upaya sanitasi makanan, terdapat beberapa tahap yang harus diperhatikan seperti berikut. Nah, ini adalah upaya sanitasi makanan. Tentunya ini sangat penting bagi kelangsungan usaha kita. Yang pertama adalah kebersihan individu. Yang pertama itu adalah individu dulu. Kebersihan individu dalam pengolahan produk makanan. Yang kedua, keamanan dan kebersihan produk yang kedua, keamanan dan kebersihan produk makanan yang diproduksi. Keamanan dan kebersihan produk makanan yang diproduksi itu adalah hal nomor satu sebelum kita mengolah makanan. Selanjutnya, keamanan terhadap penyediaan air, pengelolaan pembuangan air dan limbah atau kotoran ya. Ini sangat penting antara pembuangan dan keamanan terhadap penyediaan air. Jangan sampai pembuangan itu mencemari atau tercemar ke yang lain. Perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan, penyajian, dan penyimpanan. Itu pengolahan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan, penyajian, dan penyimpanan. Penyajian, bagaimana kita menyajikan makanan tersebut, dan penyimpanan, bagaimana cara kita menyimpan makanan tersebut agar tidak terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya, pencucian dan pembersihan alat perlengkapan. Tentunya ini adalah hal yang paling utama dalam pengelolaan makanan. Selanjutnya, penjamah makanan. Nah, penjamah makanan adalah seorang tenaga kerja yang menjamah mulai dari persiapan, mengolah, penyiapan, pengangkutan maupun dalam penyajian makanan. Syarat-syarat penjamah makanan. Nah, ini adalah syarat-syarat penjamah makanan. Yang pertama, tidak menderita penyakit mudah menular. Nah, seperti misalnya batuk, pilek, influenza, diare, penyakit perut menular lainnya. Ini adalah syarat-syarat penjamah makanan yang tidak boleh menderita penyakit mudah menular. Yang kedua, menutup luka. Menutup luka. Ya, yang kedua ini harus menutup luka. Pada luka terbuka bisa bisul atau luka lainnya. Karena karena bekas luka atau darah, nanah jika tersentuh oleh makanan terkena dan terkontaminasi ke makanan. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian. Yang pertama itu penting adalah pakaian. Kita harus membedakan mana pakaian kerja, mana pakaian sehari-hari, dan mana pakaian yang kita gunakan untuk menjamah makanan. Yang kedua itu adalah kuku. Nah, kuku itu adalah salah satu tempat bersarangnya kuman-kuman dan bakteri. Itu bisa membuat makanan tidak higienis lagi. Kedua, rambut yang terurai itu adalah
bisa ditutupi dengan penutup kepala lah, pakai tangan. Nah tangan ya kita harus menjaga kebersihan. Yang paling penting adalah tangan. Karena apa? Karena tangan ini adalah salah satu media yang paling baik untuk penyebaran bakteri. Yang keempat, memakai celemek dan tutup kepala. Nah, ini adalah hal yang penting ya. Seperti yang saya katakan tadi, memakai penutup kepala, memakai celemek. Karena ya, tentunya kita sudah semua tahu. Oke, nomor yang kelima, mencuci tangan setiap hendak menangani makanan. Nah, itu betul sekali. Ya, yang keenam, menjamah makanan harus memakai alat seperti helm. Ya, tidak mungkin lah helm. Seperti perlengkapan atau dengan atas tangan. Alat atau perlengkapan atau dengan alas tangan. 7. Tidak merokok atau menggaruk anggota badan. Nah, ini menggaruk batu seperti hidung, mulut, dan bagian lainnya. 8. Tidak batuk atau bersin di hadapan makanan. Karena jika kita batuk dan bersin di saat kita menjamah makanan, tentu itu adalah pusat penyebaran virus. Makanannya disajikan dan atau tanpa menutup hidung atau mulut. Oke, next. Beberapa hal yang penting dalam persiapan tempat pengolahan adalah sertifikasi harus cukup baik agar siap dan udara panas dapur keluar dengan sempurna. Yang kedua, lantai, dinding, dan ruangan kebersihan dan terpelihara agar menekan kemungkinan pencemaran terhadap makanan. Meja. Yang ketiga, meja peracikan bersih dari permukaan atau kuat. Tungku dilengkapi dengan alat penangkap asap atau pembuangan asap berupa sungkup atau cerobong asap agar uap tidak mengotori ruangan. Kelima, ruangan bebas lalat dan tikus. Itu tentunya harus bebas dari dua jenis hewan yang paling banyak membawa bakteri, itu adalah lalat dan tikus. Next. Faktor yang mempengaruhi hygiene dan sanitasi makanan adalah faktor makanan, keadaan bahan makanan, cara penyiapan bahan makanan, proses pengolahan, cara pengangkutan makanan yang telah dimasak, cara penyiapan makanan yang masak, cara penyajian makanan masak. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi hygiene dan sanitasi. Yang kedua, faktor peralatan. Faktor peralatan ini. Permukaan alat harus utuh, tidak cacat, dan mudah dibersihkan. Lapisan permukaan alat tidak mudah larut dalam asam, basa, atau garam yang lazim dipakai dalam proses makanan. Apabila alat tersebut kontak dengan makanan, maka alat tersebut tidak akan mengeluarkan bagian berat beracun berbahaya seperti tembaga, arsenikum, timah hitam, kadium, antimon. Nah, itu adalah zat beracun yang berbahaya yang dikeluarkan dari pisau jika bersentuhan dengan lapisan permukaan bersentuhan dengan asam, basa, atau garam. Oke, next. Faktor yang baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap makanan adalah faktor yang baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap makanan adalah air kotor, tanah, udara, manusia, hewan ternak, binatang pengerat. Bintang pengerat. Hewan ternak, bintang pengerat. Oke, kesimpulannya adalah hygiene dan sanitasi bisa disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dimana kita memelihara dan menjaga kebersihan dari suatu objek. Dari suatu subjek seperti mencuci tangan, mencuci peralatan yang sebelum digunakan dan sesudah digunakan. Salah satu usaha pencegahan makanan yang menitik
yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan. Saya kira ini adalah kesimpulan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.